Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana minal muwahhidin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suaranya jelas nggak, Bu? Bener jelas ya? Kayaknya agak tinggi ke atas tuh. Materi kita tentang tauhid ya. Gimana judulnya? Ma'rifat muwahhidin. Ma'rifatnya ahli tauhid. Untuk itu mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran hati kita semua untuk mendapatkan ma'rifat, pengenalan kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy shaitonir rajim. Ya kenapa ya syukur syukur. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi. Mungkin ini materi penutup ya. Ma'rifatul muwahhidin. Ma'rifat ahli tauhid. Ma'rifat ahli tauhid. Ma'rifat pengetahuan al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pakai ini. Tes sama aja. Gimana? Sama enggak? Ya telinganya aja yang agak dipasang ya. Saya pelan-pelan insyaallah ya. Ayat tauhid yang paling sering dibaca dan sudah dihafal bahkan oleh anak kecil itu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu dalil pertama kita. Katakanlah dialah Allah ahad. Ahad itu Esa. Esa masih bahasa Sanskerta. Mungkin kita turunkan ke bahasa kita. Tunggal, masih bahasa sana juga. Turunin lagi, satu. Tapi satu dengan tunggal itu ada sedikit perbedaan. Kalau satu masih ada duanya. Tapi kalau tunggal nggak ada nomor duanya. Tunggal nggak bisa dibagi dua. Esa, tunggal itu sama. Tidak bisa dibagi dua. Kalau satu bisa 1,5. Bener? Kalau satu itu 2 kurang 1, 1. 3 kurang 2, 1. Tapi kalau tunggal nggak begitu. Itu beda secara bahasa ya. Selama ini kita sering mendengar kata tunggal, Esa. Barangkali kita menyamakannya dengan kata satu. Makanya Allah membedakan namanya Ahad dengan Wahid. Ada Wahid nggak bahasa Asmaul Husnanya? Ada nggak? Wahid artinya yang maha pertama. Kalau Ahad yang maha tunggal, yang maha esa. Maka Pancasila nomor pertama, ketuhanan yang maha esa, yang memenuhi syarat cuma umat Islam. Ada yang agak mendekati Yahudi, tapi Yahudi kan bukan agama resmi. Ada yang sedikit mendekati, yaitu Nasrani yang Unitarian, yang menyembah satu Tuhan. Ada lagi yang mendekati, yaitu Hindu murni. Hindu mereka mengatakan bahwa Sang Hyang Widi itu yang Maha Esa. Kita kan sering dengar ada dewanya tuh, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, yaitu Allah juga. Kalau kita nyebutnya apa?
Dewa Siwa itu nama lain daripada Sang Hyang Widi, namun dengan sifatnya yang sangat tegas. Ini dimatiin aja. Mana pergi? Ya. Jadi saya ngobrol dengan teman-teman yang Hindu Bali ya, saya nggak tahu kalau Hindu yang di India sana saya nggak ngerti. Ya. Jadi Wisnu Siwa itu adalah nama lain daripada Sang Hyang Widi itu. Rahman Rahim itu beda dengan Allah atau sama? Rahman Rahim sama, cuma nama aja yang beda. Namun kemudian barangkali di kalangan awam mereka, jadi ada pendeta-pendeta awamnya memvisualkan Wisnu Siwa itu sosok yang berbeda dengan Sang Hyang Widi, ya. Baik. Di dalam Al-Quran ada banyak macam bertauhid. Ada mulai dari tauhidnya orang-orang munafik, orang-orang kafir, ya. Ini tauhid level paling bawah. Sebenarnya nggak disebut tauhid, ya. Kita sebut saja tauhidul munafikin, tauhidnya orang munafik. Tauhid orang munafik ini lain di mulut, lain di hati. Inilah yang disebut dalam surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Lidahnya bilang la ilaha illallah, kalbunya tidak. Ini tauhid apa namanya? Tauhid munafikin. Yang kedua, ada tauhid muqallidin, tauhid orang yang taklid. Apa arti taklid? Ikut tanpa tahu dalilnya, itu namanya taklid. Apa kata kiai deh gitu, apa kata ustad. Tauhid muqallidin ini, kalau dia dapat guru yang benar-benar, kalau dia dapat guru yang nggak benar, ya salam. Dapat ustadz pengajian mengajarin Allah berada di atas aras, ya sudah, dia ngikut begitu. Akhirnya terjebak membayang-bayangkan Allah. Dulu di Masjid An-Nasr ada ngajarin begitu, ya. Malah ibu-ibu ditanya di mana Allah, katanya dalam mengaji. Dibacain hadis sama dia, fis sama, di langit. Padahal ini hadis bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, Sahih Bukhari. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat siapa? Imam Muslim ini kualitas hadisnya di bawah Imam Bukhari. Jika ada riwayat yang sahih menyalahi yang lebih sahih, maka disebut dengan syaz. Hadisnya ganjil. Dalam Sahih Bukhari, bab mengenai Isra Mi'raj, Nabi ketika naik ke langit, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, tidak bertemu Allah. Bertemunya siapa? Para nabi. Sedangkan hadis ini mengatakan fis sama. Di manakah Allah wahai budak? Si budak mengatakan Tuhan Allah di langit. Berarti keliru dia. Riwayatnya keliru. Kenapa? Waktu Nabi di langit pertama ketemunya Nabi Adam, kedua, terus sampai ke langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Sahih Bukhari, yang ini Sahih Muslim. Lebih tinggi mana? Sahih Bukhari. Maka kita menggunakan Sahih Bukhari sebagai panduan, ya. Oleh karena itu, Imam Nawawi yang punya otoritas menjelaskan hadis di mana Allah dijawab oleh perempuan di langit, itu mengatakan bahwa kata di langit di situ bukan berarti di atas,
tapi menunjukkan dia mengingkari Tuhan-Tuhan di bumi. Berhala maksudnya. Yang diakui cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini tauhid apa yang tadi? Yang kedua, tauhid muqallidin. Tauhidnya orang-orang yang taklid. Apa arti taklid? Ikut tanpa mengetahui dalil atau hujjah. Nah, yang ketiga, yang ketiga ini dalil uqala atau ulul absar. Dalil orang-orang berakal. Dalil orang-orang berakal. Tauhidnya orang berakal. Tauhidnya orang berakal, dalil itu bukan ayat sekian nomor sekian bagi dia, tapi masuk dalam pikiran dia maka diterima. Ini orang-orang yang berakal, ini momen tinggi nih. Kebanyakan orang beriman di sini atau di nomor dua tadi. Tauhid al-uqala, tauhid orang berakal. Dia mengenal Allah dengan akalnya. Tapi perlu diingat, akal itu dia punya karakter. Apa karakter akal? Dua aja. Menerima, menolak. Inilah yang rumit. Kenapa rumit? Lafaz tauhid itu la ilaha illallah. Itu lafaz tauhid. Coba lihat. Ya, la surat Muhammad ayat 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya la ilaha. La ilaha artinya tiada Tuhan. Itu namanya menolak. Illallah kecuali, itu namanya menerima. Bahasa Arab menolak itu nafi. Kalau menerima, menetapkan, bahasa Arabnya isbat. La ilaha nafi, illallah isbat. Coba pakai bahasa Indonesia tadi. La ilaha menolak semua Tuhan. Kebayang Tuhan apa aja buang. Bukan Tuhan saya, bukan Tuhan saya, bukan Tuhan saya. Tuhan itu bukan berarti sesuatu yang kita sembah-sembah aja, bukan. Yang kita yakini menyembuhkan, yang ngasih rezeki. Itu disebut Tuhan. Kalau terbersit dalam hati, yang menyegarkan itu air. Nih saya minum nih, lalu saya meyakini yang menyegarkan air, berarti sudah nambah Tuhannya. Jadi kita minum tapi tidak meyakini air yang menyegarkan. Allah lah yang menciptakan kesegaran di dalam itu. Gitu. Minum obat. Ada nggak orang minum obat nggak sembuh-sembuh? Ada, banyak. Nih depan saya banyak yang minum obat nggak sembuh-sembuh. Bener. Ini umur-umuran ibu-ibu ini kan, bapak-bapak ini sudah umur-umur, ya sisa-sisa sehat, banyak sakitnya. Ya, bener ya. Penyakit itu ada di darah, Bapak Ibu. Nabi diperintahkan oleh Allah ketika naik ke langit ketujuh, apa kata Allah lewat Sayyidina Jibril, sampaikan ke umatmu, berbekamlah kalian. Maka ibu berbekam ya, mumpung masih ada darahnya. Ntar udah meninggal udah gak ada. Yang dibuang kan darah kotor. Oh sakit itu kan fisiknya. Nanti enaknya panjang. Bangun tidur pada berat nggak punggungnya? Kebanyakan. Ya itu ciri-ciri darahnya nggak bener itu. Sama dokter kan main kasih obat aja, obat pencair darah. Ini berbahaya ibu kalau keseringan. Kurangi dulu obat itu, baru berbekam.